Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kezia Paula Ramadhani dengan NIM 25110111030 dari kelas BKC semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Statistika soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1, uji C kuadrat 2 kali 3. Seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi 3, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data dummy Anda, lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikan 0,05. 1. Rumuskan hipotesis. H0 sama dengan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar. H1 sama dengan ada hubungan antara keduanya. Lalu ada data mentahnya, data atau N sama dengan 80 siswa, dan taraf signifikannya yaitu 0,05. Nomor 2, tabel kontingensi 2 kali 3. Laki-laki dikodekan dengan 1, rendah dikodekan 2 sama dengan ada 12 siswa, sedang dikodekan 3 sama dengan ada 18 siswa, tinggi dikodekan 4 sama dengan ada 10 siswa. Lalu perempuan dikodekan dengan 2, rendah dikodekan 2 sama dengan ada 8 siswa, sedang dikodekan 3 sama dengan 12 siswa, tinggi dikodekan 4 sama dengan ada 20 siswa. 3. Mencari frekuensi harapan. Rumus FE sama dengan jumlah kolom dikali jumlah baris per jumlah seluruh. Jadi perhitungannya, FE rendah dari laki-laki sama dengan 20 dikali 40 per 80 sama dengan 10, FE rendah dari perempuan 20 dikali 40 per 80 sama dengan 10, FE sedang dari laki-laki 30 dikali 40 per 80 sama dengan 15, FE sedang dari perempuan 30 dikali 40 per 80 sama dengan 15, FE tinggi dari laki-laki sama dengan 30 dikali 40 per 80 sama dengan 15, FE tinggi dari perempuan 30 dikali 40 per 80 sama dengan 15. Nomor 4, tabel frekuensi observasi dan frekuensi harapan. Kelompoknya mulai dari rendah dari laki-laki, F0-nya sama dengan 12, lalu FE dari perhitungan frekuensi harapannya 10. Lalu F0 dikurangi FE pangkat 2, yaitu 12 dikurangi 10 sama dengan 2, lalu dipangkatkan 2 sama dengan 4. Lalu mencari F0 dikurangi FE pangkat 2 per FE, jadi 4 per 10 sama dengan 0,40. Selanjutnya, caranya sama seperti yang tadi, jumlah seluruh untuk mencari T hitung atau X2. Sama dengan diurutkan yang dari perhitungan F0 kurang FE pangkat 2 per FE itu, hasilnya kan tadi 0,40 tambah 0,40 tambah 0,60 tambah 0,60 tambah 1,67 tambah 1,67, jadi hasilnya X pangkat 2 sama dengan 5,34. Nomor 6, menghitung derajat bebasnya. TB sama dengan baris kurang 1, lalu kolom kurang 1, sama dengan 2 dikurang 1, 3 dikurang 1, sama dengan 2. Nomor 7, menentukan X tabel, X pangkat 2 tabel dengan taraf signifikan 0,05 dan DB sama dengan 2. Jadi X tabel 0,05 sama dengan 5,991. Nomor 8, membandingkan X2 hitung dengan X pangkat 2 tabel. X pangkat 2 hitung sama dengan 5,34 lebih kecil X pangkat 2 tabel sama dengan 5,991. Maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya nomor 9. Yang pertama, X pangkat 2 hitung sama dengan 5,34 lebih kecil X pangkat 2 tabel sama dengan 5,991, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Lalu, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar siswa pada taraf signifikan oleh jenis kelamin baik siswa laki-laki maupun perempuan, memiliki kecenderungan tingkat kesimpulan yang relatif sama. Soal nomor 2, uji T1 sampel. Konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 skor data dummy Anda lalu uji pada taraf signifikan 0,05 dengan uji dua pihak. Jawaban saya adalah rumuskan hipotesis yang pertama, H0 dibagi mu sama dengan 75, yaitu rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok sama dengan standar yang ditetapkan sekolah yaitu 75. H1 bagi mu tidak sama dengan 75, rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok berbeda dari standar yang ditetapkan sekolah yaitu 75. Nomor 2, susun tabel bantu yang memuat skor X, simpangan atau X dikurang min, dan kuadrat simpangan X dikurang min pangkat 2. Data mentahnya yaitu 82, 80, 78, 84, 79, 81, 77, 85, 83, 80, 76, dan 82.
Jadi, jumlah keseluruhannya itu yaitu 967. 967 dibagi 12 sama dengan 80,58. Jadi, kita akan menghitung tabel bantunya. Di tabel bantu itu, X dikurang min sama dengan, yaitu 82 dikurang hasil dari dibaginya 967 dibagi 12 itu, yaitu 80,58 sama dengan 82 dikurang 80,58 sama dengan 1,42. Jadi 1,42 dipangkatkan 2 jadi 2,02. Begitupun selanjutnya. Jadi rata-rata sampel yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu rumusnya min sama dengan sigma X per N, yaitu 967 dibagi 12 sama dengan 80,58. 4. Menghitung simpangan baku, yaitu S sama dengan akar sigma buka kurung X dikurang min pangkat 2 per N kurang 1. Jadi 84 akar 84,96 per 12 dikurang 1 sama dengan akar 84,96 per 11. Jadi jumlahnya akar 7,724 adalah sama dengan 2,78. Nomor 5. Hitung rata-rata nilai yang dihipotesiskan mu 0, yaitu rumus nilai ideal sama dengan jumlah pernyataan dikali skor tertinggi dikali jumlah sampel. Jumlah pernyataannya 25, skor tertingginya 4, lalu dikali juga jumlah sampelnya ada 12 sama dengan 1200. Lalu rumus rata-rata nilai ideal sama dengan nilai ideal dibagi jumlah sampel. Nilai idealnya tadi didapatkan 1200, lalu jumlah sampelnya 12 sama dengan 1200 dibagi 12 sama dengan 100. 75% dari rata-rata nilai ideal sama dengan 75% sama dengan 75 per 100 sama dengan 0,75. Jadi, mu 0 sama dengan 0,75 kali 100 sama dengan 75. 6. Hitung statistik uji T. Diketahui, min sama dengan 80,58, simpangan baku sama dengan 2,78, mu 0 sama dengan 75, lalu n sama dengan 12. Jadi, T hitung, rumusnya sama dengan min dikurang mu 0 per simpangan baku per akar n sama dengan 80,58 dikurang 75 per 2,78 per akar 12. Akar 12 sama dengan 3,464, jadi 5,58 per 0,803. T sama dengan 6,95. Nomor 7. Menghitung derajat bebas. dB sama dengan N dikurang 1 sama dengan N12 dikurang 1 sama dengan 11. 8. Tentukan T tabel pada taraf signifikan 0,05 uji dua pihak dan dB sama dengan 11 dari tabel distribusi T. Jadi T tabel sama dengan N dikurang 1 dibagi taraf signifikan. Jadi 12 dikurang 1 dibagi 0,05 sama dengan 11 dibagi 0,05. T tabel sama dengan 2,201. Nomor 9. Bandingkan harga mutlak T hitung dengan T tabel. Jadi T hitung sama dengan 6,95 lebih besar T tabel sama dengan 2,201. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi nomor 10 kesimpulannya adalah T hitung sama dengan 6,95 lebih besar T tabel sama dengan 2,201. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa dengan standar sekolah sebesar 75%. Rata-rata skor kepercayaan diri siswa sekolah mengikuti layanan konseling kelompok adalah 80,58, lebih tinggi dari standar sekolah yaitu 75. Dengan demikian, layanan konseling kelompok dapat dikatakan membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa sehingga melampaui standar yang telah ditetapkan sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.